Halo, shalom, puji Tuhan. Masih kita bertemu dengan acara ibadah online. Tetap kita meyakini tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Dan Dia yang tak terbatas itu, Dia mampu bergerak di tengah-tengah kondisi yang terbatas sekalipun. Memang adalah suatu keindahan tersendiri kalau kita bisa beribadah bersama-sama, bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Kita boleh saling menghibur secara langsung, tetapi kita sementara ini bisa dilakukan itu melalui doa yang tidak mengurangi kualitas dari inti persekutuan kita dengan Tuhan maupun satu dengan yang lain. Kita sudah off 2 minggu untuk beribadah secara tatap muka. Oleh kemurahan Tuhan, mungkin minggu depan sudah dapat kita laksanakan lagi. Pakailah waktu-waktu yang ada dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena satu kali nanti kita tidak punya waktu lagi untuk dapat mempergunakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai Engkau ya Allah yang dahsyat. Kami mempercayai Engkau Allah yang setia, dan keberadaanmu tidak pernah berubah, tetap nyata seperti yang Kau telah nyatakan di masa-masa yang lampau, dan Kau akan tetap nyatakan di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah kami, ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mengalirkan berkat-Mu ke atas setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang ada, yang lagi menyatukan hati, setiap mereka semuanya dalam ibadah online ini ya Tuhan. Engkau hadir ada di tengah-tengah ibadah saat acara online diadakan di gereja, dan Engkau pun juga hadir dengan waktu yang sama di tengah-tengah setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami meyakini dikala kami datang mendekat kepadamu, Engkau pun mendekat kepada kami, sehingga kami boleh merasakan indah dan manisnya persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami, dan kami persembahkan seluruh hidup kami ini kepadamu, boleh menjadi suatu persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu. Biarlah itu semua yang boleh menjantangkan suatu ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Kami mulai ibadah kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah
anugerah-Mu besar melimpah bagiku bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan ada dalam setiap langkah kita. Itulah komitmen janji Allah yang Allah nyatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita persembahkan suatu pujian sebagai wujud keyakinan iman kita dan komitmen kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita persiapkan diri untuk konsentrasi dalam kita
mendengarkan firman Allah. Dari apa yang dapat kita tangkap dari firman Allah ini, kiranya itu akan melahirkan satu pola cara pikir kita yang baik untuk kita menselaraskan hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Dari apa yang kita dengar firman Tuhan yang sudah diilhamkan oleh Allah ini akan melahirkan iman yang begitu melahirkan pribadi-pribadi yang dahsyat. Seperti yang dikatakan, iman timbul oleh karena pendengaran sabda Allah. Biar kiranya setiap kita tidak hanya dipulihkan iman kita, tapi kualitas keberadaan iman kita akan semakin hari semakin bermutu, semakin hari semakin berdampak di dalam gaya hidup kita, untuk kita boleh semakin didapatinya berkenan kepada Allah. Sebagaimana minggu lalu masih dalam ibadah online, kita sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dengan sebuah tema, jalan hidup dengan hati yang bergairah. Kerap kali hati kita menjadi tawar, kerap kali hati kita menjadi lemah, karena setiap peristiwa yang kita alami, kita berpikir semua itu buruk, semua itu tidak baik. Kalau itu cocok mungkin dengan kita, gampang kita untuk bisa berkata, aku beriman kepada Tuhan. Tapi dikala ada banyak kejadian, peristiwa yang Tuhan izinkan dalam tanda petik menimpa kita, kita perlu tetap memiliki satu semangat yang tidak pernah pudar, menjalani hidup tetap dalam suatu kehidupan yang bergairah. Karena lewat firman Allah kita dapat belajar bahwa apa yang terjadi tidak seburuk seperti yang kita duga, yang kita sangka. Terkecuali kalau itu karena kita berbuat dosa, tetap pun itu akan membawa kita kepada suatu kesadaran betapa kita menyadari kesalahan itu membawa kita boleh kembali kepada Tuhan. Sebagaimana kita sudah mendengar kemarin pada ibadah online pada minggu yang lalu, tidak seburuk seperti yang kita duga. Bahwa apa yang terjadi pada Yesus justru itu jalan pintu untuk masuk dalam kemuliaannya dikala dia teraniaya, tersalibkan. Apa yang dijanjikan Allah semua digenapi. Begitu pula justru apa yang sedang terjadi bagi kita, Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam proses penggenapan firman Allah demi penggenapan firman Allah. Hari ini kita akan dengarkan kembali suatu firman Tuhan dengan tema yang sama, jalani hidup dengan hati yang penuh kegairahan. Jalani hidup dengan hati yang bergairah. Apa yang membuat kita untuk bisa hidup, menjalani hidup dengan bergairah? Kita akan membaca firman Tuhan seperti dikatakan dalam Yeremia 15:16. Bila mana aku bertemu dan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Hatiku bergirang dan hatiku bersuka cita. Karena namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, sarwa sekalian alam. Pada waktu saya membaca, merenungkan, saya menikmatinya. Yang memberikan keberadaan hati kita penuh kegirang dan sukacita, yang berdampak akhirnya hidup kita ini penuh gairah dalam mengiring Tuhan. Tidak loyo, tetapi ada semangat yang luar biasa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12. Rohnya menyala-nyala, kerajinannya tidak menjadi kendor. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kita mengiring Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi apapun, tapi dia memiliki sikap keberadaan iman yang agresif, yang tidak akan bisa dihentikan langkahnya untuk dia maju terus. Walaupun mungkin selangkah demi selangkah, tetapi itulah langkah-langkah kemenangan. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, dihambat, tapi terus merambat.
Dan inilah pola sikap yang Allah mau, yang Allah inginkan bersemi, bukan hidup begitu nyata dalam hidup setiap kita, untuk kita menjalani hidup dengan penuh hati yang bergairah. Apa yang saya baca kali ini kita renungkan, Tuhan pernah ngomong kepada Yosua, tak kalah setelah beberapa waktu yang lalu, Musa telah dipanggil Tuhan. Secara logika, kehilangan pemimpin yang begitu hebat, kehilangan pemimpin yang begitu berkualitas, kehilangan pemimpin yang begitu sangat-sangat berdedikasi, yang telah terbukti pengabdiannya kepada Tuhan. Kehilangan seorang pemimpin yang begitu sangat besar mengasihi kawanan domba-dombanya yang Tuhan percayakan untuk digembalakan oleh Musa. Tentu ini sesuatu peristiwa yang membuat orang Israel kehilangan arah, seolah-olah gimana nanti kelanjutan perjalanan kita. Apakah kita akan melanjutkan terus atau kita akan kembali? Sebuah kehidupan yang diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Tetapi lewat firman Tuhan, peristiwa yang tertulis dalam Yosua pasal yang pertama ke-5, waktu saya merenungkan, yang entah sudah berapa puluh kali Anda mendengar firman ini, tapi apakah kita menikmatinya? Kata menikmati, apakah itu sudah kita rasakan yang berdampak, yang kita dapat kecap, yang memberikan sesuatu yang luar biasa, memberkati setiap kita, yang memberikan hati kita bergirang, bersuka cita di tengah-tengah ombak kehidupan kita yang sedang menerpa perahu kehidupan kita. Di tengah-tengah seperti itu, Tuhan ngomong di dalam kitab Ulangan, jangan kamu berduka, ayo bangkit, tatap ke depan, untuk masuk seperti yang Tuhan janjikan, yang telah disumpahkan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Yosua pasal yang pertama ke-5, memberkati saya, dan kiranya ini pun boleh memberkati saudara. Karena firman ini tidak berlaku hanya kepada Yosua, tapi ini firman juga berlaku kepada kita semuanya. Sebagaimana Tuhan ngomong kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian pula aku menyertai engkau Yosua. Artinya kemampuan yang dimiliki oleh Musa, kesanggupan yang dimiliki oleh Musa, itu bukan datang dari pribadi Musa, tapi datang bersumber dari Allah. Dan sebagaimana Musa mampu menjalani dan melewati suatu perjalanan yang tidak mudah dengan segala tantangannya yang melampaui dalam tanda petik segala kekuatannya, tapi Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kuat itu telah memampukan Musa, sehingga benarlah seperti dikatakan oleh Paulus, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Filipi 4 ayat 13. Dan itu pula yang disaksikan oleh Paulus. Kekuatan yang berlimpah-limpah yang ada di dalam bejana tanah liat dalam hidupku, itu bukan berasal dari aku, tapi berasal dari Allah. Dan itu disaksikan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ke 7. Sehingga dikala dia kepepet, dikala dia kejepit, dikala situasinya sudah tidak memungkinkan, yang seharusnya sudah down, yang seharusnya sudah lemah, yang seharusnya sudah tawar hati, tapi tidaklah semua itu mengakhiri semuanya dengan kepesimisan, tapi tetap terus dalam keoptimisan, karena mesin hatinya tetap selalu bergerak dalam suatu kegairahan. Kenapa? Tuhan yang setia itu ada bersamanya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah kita menghadapi banyak kesulitan yang tidak mengerti kapan akan berakhir. Semua sudah letih, semua sudah capek menghadapi semuanya ini. Tetapi percayalah, sebagaimana Tuhan ngomong kepada Musa, sebagaimana Tuhan ngomong pada Yosua, maksud saya, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Apa arti maksud semuanya ini? Untuk kita dapat menjalani hidup dengan penuh gagaran. Tuhan ada untuk kita. Tuhan itu ada untuk kita. Dan Tuhan yang ada untuk kita itu, Dia serius, Dia tenanan,
untuk ingin menggenapkan apa yang sudah Dia firmankan. Dalam keseriusan itulah didasari karena kesetiaan Allah yang tidak akan mungkin diingkari oleh Allah sendiri, melahirkan sebuah komitmen yang tidak akan bisa lagi diragukan melalui pernyataan-pernyataannya, bahwa sungguh Tuhan ada untuk kita. Sebagaimana Tuhan ngomong, aku menyertaimu Yosua, artinya aku ada untuk kamu. Dengan lain kata, suksesmu itu adalah kesuksesanku. Lewat semuanya ini, kita dibawa pada satu pengertian bagaimana Allah mempertaruhkan dirinya agar Dia tetap memiliki reputasi yang melahirkan setiap kita untuk tidak pernah meragukan. Yang itu bukan cerita Isa penjempol belaka, tapi itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Sebuah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang tidak lain semua itu sesuai dengan segala yang direncanakan. Itu fakta, itu sejarah. Dan kalau itu bicara fakta dan sejarah, itu benar-benar pernah terjadi. Dan lewat semuanya itu kita melihat sebagaimana kita sudah naikkan satu pujian, Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku, yang tak pernah meninggalkan aku seorang diri. Kita telah nyanyikan pujian itu, bersamamu Tuhan, ku lewati semuanya itu. Nyanyian ini saudaraku saya peroleh waktu tadi saya bangun pagi. Saya tidak mengerti nyanyian apa yang akan saya naikkan sebuah kidung pujian kepada Tuhan. Lalu muncul pujian ini. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan syair pujian ini, memberikan inspirasi pengertian kepada saya, dan kiranya itu juga memberikan inspirasi bagi saudara untuk mengenal siapa Allah itu yang telah berkata juga, ketahuilah, Dia berkata pada murid-muridnya tak kala Yesus sedang dan akan naik ke sorga, tertulis dalam Matius pasal 28, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu pula yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 13, bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Itu komitmen, dan itu pernyataan Allah yang tidak akan pernah diingkarinya. Walaupun Dia sudah di sorga, tetapi Dia tetap menyertai kita. Seperti yang dikatakan, Roh penolong itu, Roh penghibur itu, Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, ada menyertai kita. Yang pertama saudara, Tuhan itu ada untuk kita. Dia serius. Walaupun mungkin terkesan terlambat menurut ukuran kita, tapi Allah tidak pernah berlambat-lambat. Sementara kita sedang menantikan penggenapan semua itu, Dia yang menyertai kita. Dia yang akan memberikan kekuatan dari hari ke hari sampai waktu Tuhan tiba, yang Tuhan katakan tidak akan pernah berlambat-lambat. Ada nyanyian, janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Itulah fakta kenyataannya. Dalam kitab Mazmur dikatakan seperti seorang penjaga ronda yang menantikan fajar menyingsing. Walaupun terkesan lama, tetapi tidak akan pernah berlambat-lambat sampai waktunya fajar pun akan datang. Demikian pula melahirkan sikap kita untuk bergairah sebab Tuhan ada untuk kita. Tak kala Tuhan ada untuk kita, siapa Tuhan itu? Dia pribadi lebih besar dari apapun. Kemarin saya baca pada waktu bangsa Israel berperang di Refadim, pertama kali Allah memperkenalkan dirinya, akulah Yehova Nisi. Panji-panjinya ada di atasku. Itu berbicara kebesaran Allah. Karena dalam sebuah peperangan zaman kuno, itu panji-panji menunjukkan kebesaran. Dengan lain kata, selama panji itu tetap tegak berdiri, kebesaran itu akan memberikan semangat kepada prajurit-prajuritnya untuk tetap terus berjuang, berperang dalam pertempuran seberat apapun, sehebat apapun, melahirkan sebuah kekuatan, semangat, gairah yang besar.
Dan Allah memperkenalkan dirinya, akulah Yehova Nisi, yang diungkapkan berkali-kali, aku yang berpihak kepada kamu, aku yang berperang ganti kamu. Lebih populer lagi diproklamirkan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 31. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Kekuatan apakah yang diandalkan oleh Paulus? Tentu kekuatan Tuhan. Disinilah Tuhan ingin kita tetap bergairah mengandalkan Dia. Dan jelas dalam kitab Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya. Artinya, selalu akan mengalami kedahsyatan, selalu mengalami kekuatan Allah. Baik itu nyata melalui manifestasi keajaibannya, maupun belum nyata di tengah-tengah hempasan yang seharusnya kita KO, yang seharusnya kita sudah kelenger, yang seharusnya kita sudah jatuh, tapi tetap kita bisa tegak. Itu mujizat, kekuatan itu yang akan Tuhan berikan, sehingga tidak lagi ada alasan bagi kita untuk kita tawar hati. Kenapa kita bisa tawar hati? Karena kita tidak memiliki sebuah kontak yang erat dengan firman Tuhan. Tapi selama kerangka hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kita dipengaruhi dengan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, tak kala firman Tuhan sudah mempengaruhi keberadaan pikiran kita, saudaraku, pikiran kita ini bukan lagi menjadi pola pemikiran yang biasa-biasa, tapi pola pemikiran Allah sendiri yang melahirkan jati diri yang luar biasa, yang memberikan suatu kehidupan yang penuh kegairahan dalam hidup ini. Pada waktu saya merenungkan ini, saya tahu saya berbaring di tempat tidur, karena saya sudah sering kali baca. Saya katakan, Tuhan, betapa bahagianya aku, karena aku tidak jalani seorang diri, Tuhan. Aku ada bersamaku. Apa yang membuat aku pesimis? Apa yang membuat aku takut? Apa yang membuat aku, Tuhan, gentar? Sebagaimana Engkau berkata pada Yosua, jangan takut, jangan tawar hati, jangan gentar, jangan kecut hati. Kerap kali itu mewarnai kehidupan saya, seperti yang pernah mewarnai itu dalam kehidupan Yosua. Tapi tak kalah Yosua mendengar, "Oi, Tuhan itu berserta saya. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Seperti Tuhan menyertai Musa, dia menyertai saya. Seperti Tuhan beri kemampuan bagi Musa, dia juga berikan kemampuan bagi saya." Dia tidak lagi menjadi lemah. Akhirnya dia berkata, "Ayo berangkat, maju." Tak peduli tantangan sebesar apapun, Tuhan Yehova Nisi, panji-panjinya ada di atasku. Bisa katakan amin? Bagian yang kedua, saudaraku, Tuhan itu ada untuk kita. Dia membantu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan mengenal persis kita ini siapa, yang digambarkan seperti bejana tanah liat, kata Paulus. Maka dia itu di dalam kitab Roma 8 ayat 26 sang dikatakan bahwa Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan itu yang ada bersama dengan kita, di mana Tuhan ada untuk kita. Dia tidak hanya serius, dia tidak hanya komitmen untuk mewujudkan dari segala apa yang dijanjikan dengan lain kata, tidak akan pernah membuat rencana Tuhan gagal. Tapi kegagalan terjadi oleh karena kitalah yang memandang hidup ini dari sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Tapi selama kita memandang sudut pandang yang sama dengan Tuhan, dalam kitab Mazmur berkata dalam Mazmur 108 ayat 14, bersama Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara besar. Tuhan ada untuk kita, untuk menopang kita. Ada nyanyian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dia yang menyertai kita, dia yang menghibur kita, dia yang meneguhkan kita. Seperti dikatakan alam suratnya Petrus dalam 1 Petrus yang pertama ke-5, bahwa dia memelihara kita dalam kekuatannya. Nah, kalau waktu saya membaca dalam kekuatannya,
Powernya ini bukan power seperti manusia, tapi kekuatan yang tak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, dengan kondisi yang sudah terbatas. Bahkan sudah tidak ada way out-nya, sudah tidak ada jalannya. Dia mampu untuk membuka jalan-jalan bagi kita. Bisa katakan amin, saudaraku. Tuhan ada bagi kita untuk dia menjadi sahabat, jadi partner untuk meneguhkan kita. Maka dari itu dalam 1 Petrus 5 ayat 10, dia meneguhkan, dia menguatkan, dia mengokohkan seketika lamanya tak kala kita menghadapi kesulitan, penderitaan. Dan ayat 11 dalam 1 Petrus 5 dikatakan, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dan dia akan mengempartasikan kekuatannya, dia akan mengempartasikan urapannya, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dalam kapasitas kekuatan Allah. Dan kita mampu mengaminkan nanti, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi roh Tuhan semuanya. Sekalipun terbentang bagi kita sebuah gunung-gunung yang menjulang tinggi, tetapi kekuatan Allah akan memampukan. Dikatakan dalam Sakarya 4:6, gunung itu akan disingkirkan, diratakan, dan akan dipindahkan. Semua dikatakan bukan oleh kuat dan gagah kita. Oleh sebab itulah, tidak ada alasan bagi kita untuk kita pesimis, untuk kita lemah dan kita loyo. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang sama, yang telah berkata dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, adapun Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan ada untuk kita, untuk meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau hari ini kita mulai longgar, genggaman tangan kita, karena keadaan kondisi yang ada, firman Tuhan datang menyapa saudara. Firman Tuhan datang menegur saudara, kembali pegang erat-erat. Karena jerih lelah, dikatakan dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengertian tidak sia-sia akan membuahkan hasil. Sebab kembali lagi Tuhan itu ada, kan dia serius, dia tenanan, dia komitmen yang tidak akan pernah diingkari. Dan itu telah dibuktikan dengan reputasi Allah di masa lampau, dan dia akan tetap membuktikan terus sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagian akhir kita tidak perpanjangkan waktu yang ada, kiranya firman Tuhan yang singkat ini, Roh Kudus bekerja jauh lebih dahsyat dari apa yang saya katakan. Karena firman Allah ini tidak terbatas hanya dengan apa yang saya katakan. Dia bergerak dengan luar biasa. Sementara sudah membuka pintu hati lebar-lebar, Allah akan memberikan pengertian-pengertian lebih dari apa yang dapat Anda dengar dari saya. Karena Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dinamis. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tidak pasif. Dia bergerak dalam setiap kita, seperti yang telah dirasakan oleh dua murid Tuhan yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Bukankah kita tak kalah mendengar firman-Nya, tak kalah dia menerangkan kitab suci-Nya daripada nabi-nabinya, bukankah hati kita berkobar-kobar? Itu doa saya, sehingga keberadaan kita tidak bergantung pada pembicara semata, tapi sejauh mana hati saudara memiliki kerinduan, sebagaimana sejauh mana sudah membuka hati lebar-lebar, Roh Kudus akan berkarya. Yang dia tidak terbatas hanya dengan apa yang dapat saya sampaikan. Bagian yang ketiga, saudaraku, kita sekarang hidup untuk Tuhan. Bukan cuma hanya sepihak, Tuhan ada untuk saya. Dalam menggenapi janji komitmennya, dalam penyertaannya meneguhkan, menguatkan di dalam ketidakberdayaan kita. Tapi Tuhan juga menuntut, lah hidupmu itu juga untuk aku. Bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan ngomong pada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan merenungkan siang dan malam, dan bertindak dengan hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka perjalananmu akan dibawanya beruntung dan berhasil. Dengan lain kata, sekarang sikapmu, persembahkan hidupmu untuk kamu melahirkan pribadi yang berdedikasi melalui pengertian yang aku telah berikan dengan fakta-fakta yang ada itu, yang kau yakini, yang kau percayai. Sekarang
sekarang kata Tuhan, persembahkan hidupmu. Kalau Yosua tidak mau, bikin apa kau memikirkan firman Tuhan? Bikin apa kau merenungkan firman Tuhan? Tidak penting. Tapi Yosua mulai memperhatikan. Dan kalau saya lihat gaya kepemimpinannya, satu gaya kepemimpinan yang serius untuk dia menundukkan diri dalam otoritas firman. Di sini Tuhan juga menuntut bagi kita bahwa hidup kita untuk Tuhan, untuk kita bersedia tunduk di bawah otoritas firman. Tak kala kita belum ada kemampuan secara sempurna, dia akan bergerak dari hari ke hari untuk melahirkan satu kepribadian yang semakin kelihatan dedikasi kita. Seiring waktu kita mengiring Tuhan, keberadaan kehidupan Kristus akan semakin nyata bersinar melalui kehidupan yang siap meninggalkan manusia lama ini, untuk kita berjalan sebagai manusia Allah, bergerak dari waktu ke waktu dalam utus firman yang berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama, sebagai rekan-rekan sekerja Allah, aku menasihati kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua dikatakan, untuk kita mengalami pembaruan budi, yang tidak lagi hidup serupa dengan dunia ini, untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Semakin membuat kita bergairah belajar lebih dalam lagi, sehingga kita tidak belajar hanya sekedar untuk memberi pengetahuan, tapi semakin akan membawa kita bergairah dan berkata, ini hidupku sepenuhnya aku serahkan. Bahkan dikatakan dalam Roma 13, aku persembahkan hidupku menjadi anggota-anggota senjata Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan lain kata Tuhan ngomong kepada Yosua bahwa hidupmu harus juga untuk aku. Bagaimana pada waktu kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ada untuk kita. Yes, amin. Tuhan memberikan kekuatan, yang lemah diteguhkan, yang miskin diperkaya. Nyanyian-nyanyian seperti yes, amin. Giliran waktu Tuhan berkata, persembahkan hidupmu buat aku. Nanti dulu Tuhan. Kita harus membawa keseimbangan untuk kita juga melangkah. Sebagaimana minggu lalu dalam ibadah online, tak kala murid-murid Tuhan menghalangi Yesus naik ke bukit Golgota. Dalam Matius 26 ayat 54, Yesus berkata, bagaimana mungkin semua itu dapat tergenapi kalau aku tidak masuk, seperti yang telah ditetapkan Bapa atas hidupku. Dengan lain kata, bagaimana mungkin firman dapat digenapi kalau kita tidak membangun kemitraan, karena keengganan kita, karena ketidakserius kita, untuk kita saudaraku mempersembahkan hidup ini, untuk kita berada di dalam otoritas firman Tuhan. Dan dikala kita mungkin lagi pernah jatuh, pernah gagal, itu adalah sebuah kehidupan yang tidak pernah bisa lepas dalam hidup kita. Seperti gambar grafik, tidak semuanya saudaraku langsung naik terus. Ada kalanya gambar grafik itu turun. Mungkin turun 1 senti, mungkin turun 2 senti, tapi lewat pengalaman itu naik lagi grafiknya saudaraku ke atas 7 senti. Mungkin dari turun lagi saudaraku 3 senti. Berarti dari awal dia masih memiliki 4 senti. Dia naik lagi 10 senti. Dengan lain kata, grafiknya tidak akan pernah turun. Walaupun sempat melalui kehidupan yang pernah bisa turun. Itu namanya jalan orang benar, semakin terang, sampai pada terang rembang hari. Dalam Amsal 4 ayat 18. Tuhan tahu itu. Tak kala kita jatuh, aku mau bangkit lagi. Jadikan ini pengalaman hidupku, sama seperti Simpson. Waktu dia sudah terpuruk, mata sudah buta, kekuatan sudah lenyap, sudah tinggal seorang diri, dipertontonkan untuk hanya menerima olokan-olokan, hinaan-hinaan, dan sudah dirantai, dan sudah menjadi budak. Tetapi pada waktu dia meraba, mungkin ini cara pandang saya, waktu dia meraba rambutnya, mulai tumbuh lagi. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 22, pada waktu dia meraba,
Aduh, rambutku mulai tumbuh lagi. Itu bicara kasih karunia Tuhan tetap ada. Apa yang terjadi? Dia tidak tinggal dalam keterpurukan, tapi dia bilang, ya Tuhan, ampuni segala dosaku. Aku mau balik Tuhan. Ini hidupku aku persembahkan kepadamu. Allah yang setia, Tuhan yang ada untuk kita. Dia kembali memberikan kekuatan seperti semula. Bahkan hasil dari apa yang dikerjakan Simpson jauh lebih daripada hasil yang pertama. Tentu kita tidak berspekulasi, nunggu jatuh dulu. Alangkah baiknya tetap kita waspada dan hati-hati. Tapi kalaupun kita saat ini mulai Roh Kudus menegur kita, tak kala kita mengevaluasi diri saat mau tidur, sudah berkali-kali bilang, cobalah 4-5 menit lah, tidak lama, renungkan, mengevaluasi, stop untuk kita melihat kekurangan orang lain, tapi lebih banyak kita melihat jati diri kita, lalu kita katakan, Tuhan, terlalu banyak hari-hari yang aku telah sia-siakan hari ini, yang Tuhan sudah karuniakan, tidak ada kontribusi sedikit pun yang aku gunakan buat kerajaan surga. Tuhan, aku punya komitmen, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan hari esok Tuhan, yang kujalani harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai dikatakan Kolose 3:10, di mana kita diperbarui dari hari ke hari, dalam kemanusiaan kita sebagai manusia baru, sampai kita mencapai gambar kaliknya. Sebab itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahkan hidupmu seperti yang Tuhan inginkan kepada Yosua. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang malam. Saya akan baca ayat yang terakhir dalam ibadah online ini, yang tadi saya sudah sebutkan ayat-ayatnya. Kiranya saudara boleh mencatat di rumah, membacanya. Tidak cukup hanya mendengar, tapi saya baca yang terakhir dalam ibadah online ini, dalam Mazmur 119 ayat yang pertama. Mazmur 119 ayat yang pertama. Dan satu periskop, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dikatakan demikian dalam Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Seperti yang Tuhan pernah minta pada Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Dengan kata bukan sempurna, bukan tidak pernah salah. Tapi selalu artinya ada kecondongan diri untuk mau selaras dengan firman Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tidak tegar tengkuk, tidak keras kepala, saudaraku. Dikala dinasihati, tak kala ditegur, dia terima itu semua dengan sukacita. Dan itulah sikap pola hidup yang akan ditampilkan dalam diri kita, didapati, tidak bercela. Selanjutnya dikatakan dalam Mazmur 119, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hidupnya bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Akhir dari semua itu, kita akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan. Seperti mana pemazmur berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu hijau daunnya, yang selalu berbuah-buah pada musimnya, dan apa saja dikerjakannya, dibuatnya berhasil oleh Allah. Jalani hidup dengan hati yang bergairah. Kita tahu sekarang firman Allah boleh datang pada kita. Tuhan ada untuk saya. Saya tadi pagi bangun, saya senyum-senyum sendiri. Saya bilang, Tuhan, aku tidak sendirian. Kau ada bersamaku. Dan seluruh keberadaanmu untuk aku. Betapa dahsyatnya Engkau dalam hidupku. Dan Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu ketidakmampuanku. Oh, bukan pribadi yang mencela, tapi Engkau jadi sahabat yang dikatakan dalam Amsal bahwa seorang sahabat itu melebihi dari saudara. Bahkan dikatakan seorang sahabat, dia selalu mengasihi, dan tidak hanya mengasihi, menjadi saudara dalam kesukaran. Tuhan, Engkau tahu dan membantu kelemahanku, sehingga tidak ada alasan aku tidak bisa. Semua karena Tuhan yang memampukan, yang memelihara, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang mengokohkan. Karena ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bagian ketiga, saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku persembahkan kepadamu. Tuhan, ini hidupku. Aku berikan kepadamu. Sehingga dalam masa hidupku, aku boleh berguna. Aku boleh menjadi mitra-mitramu. Hari ini,
Mari kita jalani hidup dengan penuh kegairahan. Yang pada akhirnya berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Pada akhirnya kita akan mengecap, menikmati manisnya firman Tuhan yang akan tetap terus melahirkan hati yang bergirang, penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah online ini, kita tetap disiplin diri, kita tetap menjadi bagian untuk mewujudkan program pemerintah hari-hari ini, memutuskan mata rantai dari COVID-19 atau Corona itu. Menjaga jarak itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Pakai masker itu bagian yang tidak bisa terpisahkan bagi kita. Sering cuci tangan itu bagian yang harus kita kerjakan. Kalau masing-masing disiplin melakukan seperti itu, saudara telah mengambil bagian dalam mewujudkan bangsa negara kita menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang penuh diberkati oleh Tuhan melalui individu kita. Sebab itulah kita perlu menjaga semuanya itu sambil kita dekat dengan Tuhan, berdoa dan doakan saudara-saudara kita yang lainnya supaya mereka semua yang terpapar mungkin kena COVID-19, mereka semua boleh disembuhkan, dipulihkan, dan boleh kembali menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri semua itu dengan doa. Bapa, hamba meyakini tidak ada firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Hamba meyakini firman-Mu akan wujud seperti yang Kukatakan. Sebab itulah ya Tuhan, kiranya hamba tidak berkata-kata dengan kekuatan hikmat manusia untuk meyakinkan setiap orang yang mendengarkannya, tapi biarlah hamba boleh berkata-kata dengan kekuatan Roh-Mu seperti yang diungkapkan oleh hamba-Mu Paulus, sehingga iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Inilah yang kami serukan, kiranya segala apa yang hamba sampaikan yang terbatas dengan segala kelemahan dan kekurangan ini, Roh Kudus mengambil alih, memberkati, dan menjadikan kehidupan apa yang terucapkan bukan lagi dan kata-kata kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang mengalir memberkati setiap mereka yang mendengarkannya. Sehingga mereka semua yang putus asa, yang sudah mulai pesimis, yang sudah mulai menyerah, bahkan mungkin yang sudah ingin meninggalkan Engkau di dalam segala keadaan, hari ini mereka bangkit lagi Tuhan. Hari ini mereka diteguhkan kembali. Hari ini mereka akan tetap pegang lebih erat lagi dari hari-hari yang sudah mereka pegang, yang mungkin hari ini sudah mulai kendor. Semangat gairah itu kembali menyala-nyala atas setiap kami, menantikan semuanya, akan semuanya, sebab Engkaulah Tuhan yang berjanji, yang tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Dan pada akhirnya firman-Mu berkata, berbahagia. Kami akan berbahagia, kami akan senyum, bersuka cita. Kami persembahkan segala kemuliaan, keagungan, pujian, hormat kepadamu, Bapa yang bertahta di tempat yang maha tinggi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, anugerah, rahmat yang turun melimpah dari Bapa di sorga, dengan limpahnya memberkati setiap kita semuanya, dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, yang memberi penuh limpah damai dan sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus, dan menyertai setiap kita, meneguhkan, menguatkan, melahirkan setiap kita lebih-lebih dari seorang pemenang. Diberkat turun ke atas setiap umat-Mu dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.